Bermula pada tahun 1817, kita akan diperkenalkan dengan seorang ninja terhebat di dunia yang bernama Hanzo Hasashi. Ia memiliki seorang istri serta 2 orang anak yang masih berusia sangat muda. Saat ini, Hanzo tengah berada di sebuah markas rahasia untuk menghindari serangan musuh atau klan yang berusaha menghabisi dirinya beserta seluruh keturunannya. Saat Hanzo sedang mengambil air di sungai, tanpa diduga muncul seorang musuh bernama Bi-Han. Bi-Han adalah seorang pria yang langka karena merupakan keturunan terakhir dari ras Cryomancer asal Edenia. Ras ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi partikel dan kelembapan udara, lalu mengubahnya menjadi es. Teriakan sang istri yang dibunuh oleh Bi-Han langsung terdengar oleh Hanzo yang segera berlari dan mendapati jasad istri serta anak-anaknya telah terbujur kaku dalam keadaan membeku. Ternyata, masih ada pasukan Bi-Han yang berkeliaran di sekitar tempat itu. Untuk pertama kalinya, Hanzo menggunakan kunai yang diikat dengan tali dan menjadikannya senjata dengan cara mengayunkannya hingga kunai tersebut langsung menancap ke tubuh para musuhnya. Tibalah saatnya untuk menghadapi raja terakhir, yaitu Bi-Han. Hanzo pun langsung mengayunkan kunainya dan berhasil melukai pipi Bi-Han. Keduanya lalu terlibat dalam pertarungan yang berlangsung seimbang. Namun, dengan kemampuan memanipulasi es, Bi-Han jelas berada satu tingkat di atas Hanzo, yang akhirnya membuat Hanzo kalah dalam pertarungan tersebut. Di detik-detik kematiannya, Hanzo masih tidak bisa ikhlas dengan nasib yang dialaminya. Keinginan kuat untuk membalas dendam dalam dirinya pun akhirnya didengar oleh Raja Neraka, yang membuatnya langsung ditarik ke neraka. Hal ini membuat tubuhnya lenyap seperti terbakar api. Saat itulah, muncullah seorang dewa petir bernama Raiden. Ia kemudian mengambil kunai milik Hanzo dan membawa pergi anak bungsunya yang sebelumnya disembunyikan di bawah lantai. Raiden pun menghilang begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai tujuannya. Tampaknya, ia hanya ingin menunjukkan kekuatan petirnya semata. Kisah pun berlanjut ke masa sekarang, di era ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Disinilah kita akan diperkenalkan dengan seorang petarung MMA bernama Cole Young. Pada adegan ini, ia sedang bertarung di dalam ring dan mengalami kekalahan dari lawannya. Beralih ke dimensi lain yang dikenal sebagai Outworld, kita akan melihat sosok pria bermasker besi bernama Sub-Zero. Ternyata, ia adalah Bi-Han yang telah dibangkitkan oleh seorang penyihir dan direkrut menjadi bagian dari kaum Outworld. I killed him centuries ago. Inilah Master Shang Tsung, pemimpin dari kaum Outworld. Ia memerintahkan Bi-Han, atau yang kini dikenal sebagai Sub-Zero, untuk pergi ke bumi dan menghabisi semua jawara terpilih, agar tidak ada lagi kandidat yang bisa mengikuti turnamen Mortal Kombat. Go now and kill Earthrealm's champions. Bi-Han. Kembali kepada Cole Young yang setelah selesai bertanding melihat bayangan Hanzo di dalam cermin. Entah apa arti dari itu semua, namun saat ia menemui putrinya, muncul seorang pria bernama Jax yang sejak tadi memperhatikannya saat bertarung. Jax tertarik pada tanda lahir milik Cole yang berbentuk gambar naga dan merupakan simbol dari Mortal Kombat. That dragon logo you got, I dig that, man. Well, ain't that something? Nice chatting with you. Singkat cerita, saat Cole bersama istri dan putrinya sedang makan di sebuah restoran, tiba-tiba turun salju disertai suhu dingin yang ekstrim hingga membuat kaca membeku. Anomali aneh tersebut menjadi pertanda akan kemunculan sang pengendali es, yaitu Sub-Zero. Saat itulah Jax muncul dan langsung menyuruh mereka untuk segera masuk.
Dalam perjalanan melarikan diri, Jax menjelaskan bahwa dirinya juga memiliki tanda berupa logo naga, sama seperti milik Cole. Ia pun mengatakan bahwa itu bukan sekadar tanda lahir biasa, melainkan sebuah simbol bahwa mereka berdua telah terpilih untuk mengikuti turnamen gaib bernama Mortal Kombat. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. Chosen? For what? To fight. Ketika mereka menemui jalan buntu dan Sub-Zero sudah berdiri di sana, Jax segera menyuruh Cole untuk pergi dan mengamankan keluarganya. Ia juga memberitahu Cole untuk pergi ke sebuah alamat, di mana ada seorang wanita bernama Sonya Blade yang akan menjelaskan segalanya. 806 West Washington Boulevard. Hold on tight, guys. Sub-Zero kemudian memancing Jax untuk masuk ke dalam sebuah gedung, di mana seluruh ruangan sudah membeku. Malangnya, Jax harus kehilangan kedua tangannya setelah dibekukan oleh Sub-Zero. Cole berhasil mengamankan keluarganya. Ia lalu meminta sang istri untuk tetap tinggal di tempat itu dan bersabar, sementara dirinya akan pergi menuju alamat yang telah diberikan oleh Jax untuk bertemu dengan Sonya Blade. I should go. You'll be safe here, Allie. Beralih ke Outworld, Master Shang Tsung menerima kabar terbaru dari salah satu anak buahnya yang bernama Mileena, bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh salah satu jawara bumi, sementara yang satunya lagi berhasil lolos. Mendengar hal itu, Master pun memerintahkan Mileena untuk mengirim seekor reptil pembunuh bernama Sizot. Melina, let's finish this. Send in the reptilian Sizoth. Kembali kepada Cole, yang akhirnya berhasil bertemu dengan Sonya Blade. Sonya pun langsung menjelaskan bahwa dirinya dan Jax adalah tentara yang dulu pernah menjalankan misi di Brazil. Pada saat itu, target mereka diketahui memiliki kekuatan super. Ketika Jax membunuhnya, logo naga yang ada pada tubuh target tersebut tiba-tiba berpindah ke tubuh Jax. Learned about this 7 years ago. Jax and I were on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. The target had the same marking you do, Cole. Sejak saat itu, mereka berdua mulai melakukan pencarian dan penelitian untuk memahami makna dari logo naga tersebut, yang kemudian diketahui sebagai sebuah tanda bagi seseorang yang terpilih menjadi perwakilan umat manusia di planet bumi dalam sebuah turnamen antar dimensi bernama Mortal Kombat. That dragon marking? It signifies that you've been chosen to fight for Earth. Saat itulah, Cole mendengar suara dari arah belakang. Ternyata ada seorang pria yang tengah terikat bernama Kano. Sonya pun menjelaskan bahwa Kano sengaja ditangkap dan diikat karena ia adalah seorang pedagang senjata serta anggota dari kelompok kriminal terbesar bernama Black Dragon atau Naga Hitam. Ia dikenal sebagai penyelundup narkoba sekaligus pembunuh bayaran, namun kini memiliki logo naga setelah membunuh seseorang yang sebelumnya memiliki tanda tersebut. Jadi secara teknis, Kano bukanlah orang yang terpilih, melainkan hanya secara tidak sengaja mewarisi logo naga setelah membunuh orang yang terpilih. I was lucky enough to find Kano here instead. Ketika Cole bertanya, "Di mana tandamu?" Sonya menjawab bahwa ia tidak memiliki tanda naga. Tiba-tiba muncullah Sizot, sang reptil yang memiliki kemampuan untuk menghilang atau tak terlihat. Saat Sonya berhasil melukainya, terungkap bahwa darah Sizot mengandung asam yang bersifat korosif, hingga akhirnya membuat Kano bisa melepaskan borgolnya. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk mengalahkan makhluk kadal antar dimensi tersebut. There you are. Wins. Setelah Sizot berhasil disingkirkan, Sonya mulai menyinggung soal rencananya untuk pergi ke Quill Raiden. Kano yang mendengar hal itu langsung menyahut, mengatakan bahwa ia tahu di mana lokasi kuil tersebut berada karena sering mengantarkan senjata ilegal kepada para pembelinya. Setelah melalui sedikit tawar-menawar, Kano akhirnya bersedia mengantarkan Sonya dan Cole dengan bayaran sebesar $3 juta. Sounds like we got a deal. I was gonna head there anyway.
Yeah, fucking. Dengan bantuan sahabat barunya, yaitu Kano, mereka bertiga pun naik pesawat dan terjun tepat di tengah gurun tandus. Dari sana, mereka harus berjalan kaki sejauh 30 km untuk bisa mencapai Kuil Raiden. So how close are we? 27, 28 Ks. Maybe 30 to be safe. It's round up to 32, eh? Saat mereka sudah mendekati lokasi, muncullah seorang pria bertubuh kecil dengan rambut panjang bernama Liu Kang. Dari tangannya, muncul sebuah bola api yang langsung menghantam Kano hingga terjengkang beberapa meter ke belakang. I'm not your enemy. Sesampainya di kuil, Liu Kang menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk mengumpulkan para jawara yang memiliki tanda naga, termasuk Jax, yang saat ini tengah dirawat setelah terlibat pertarungan sengit dengan Sub-Zero. Jack! Hey, Jax! Liu Kang kemudian mengajak mereka bertiga untuk bertemu dengan sang dewa petir, yaitu Lord Raiden. Raiden pun menjelaskan tentang turnamen Mortal Kombat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bangsa Outworld yang dipimpin oleh penyihir jahat bernama Master Shang Tsung telah memenangkan 9 kali berturut-turut. Jika mereka menang 1 kali lagi, maka Elder God atau dewa tertinggi akan mengizinkan Outworld untuk datang ke bumi dan memperbudak umat manusia. One more victory, and Outworld will gain control over Earth, and Shang Tsung will enslave the entire human race. Tak disangka, Sub-Zero ternyata nekat mengejar para jawara hingga ke Kuil Raiden. Di saat yang mengejutkan, muncullah seorang jawara lain yang mengenakan topi bundar khasnya. Dan inilah Kung Lao. Muncullah Master Shang Tsung yang datang dengan maksud mengklaim kemenangan, bahkan sebelum turnamen dimulai. Namun, Raiden segera memunculkan sebuah perisai petir untuk melindungi para jawaranya, sehingga membuat Master Shang Tsung dan pasukannya terpaksa mundur dan pergi dari tempat itu. Karena waktu semakin sempit, Liu Kang dan Kung Lao pun ditugaskan untuk melatih Cole dan Kano, terkecuali Sonya yang tidak memiliki tanda naga. Mereka dilatih agar dapat menemukan arkananya atau kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri mereka. Latihan ini bukanlah pelatihan khusus dengan metode rumit, melainkan hanya berupa duel biasa untuk membangkitkan emosi dan memacu adrenalin mereka. Sonya sendiri memutuskan untuk tetap berkontribusi dengan melatih Jax yang kini sudah sadar. Jax saat ini memiliki sepasang tangan robot yang telah dipasangkan pada kedua lengannya yang buntung. Entah dari mana, para staf di kuil ini bisa mendapatkan teknologi secanggih itu. It's okay, it's okay. Saat mereka semua sedang makan, Kano terus berbicara tanpa henti, hingga akhirnya Liu Kang dan Kung Lao angkat bicara. Mereka menyinggung tentang sifat arogan dan ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh Kano. Menurut mereka, Kano hanyalah sampah tak berguna yang justru akan menjadi beban dalam tim. Terrible fighter. Zero skill. Ketika Kano terus diejek dan ditertawakan oleh semua orang, saat itulah emosinya benar-benar memuncak. Dari situ, Kano akhirnya berhasil menemukan arkananya terlebih dahulu, yaitu mata laser seperti milik Superman. Kini, hanya tinggal Cole yang harus berlatih lebih keras agar bisa menemukan arkananya sendiri. Whoa, hold on. Does it have to be him? I met a Marvel. Focus on the pain, Cole. I'm focusing. Nothing's happening. It just hurts. Stick with it. Nampaknya, Cole masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seorang jawara yang mewakili bumi. Pikirannya sulit untuk fokus karena terus memikirkan keluarga kecilnya, yaitu sang istri dan putri satu-satunya. Hingga akhirnya, Raiden pun angkat bicara dan mengungkapkan siapa jati diri Cole yang sebenarnya. Ternyata, Cole adalah keturunan dari ninja terhebat di dunia, yaitu Hanzo Hasashi. You're a descendant of one of the greatest ninjas to ever walk the earth, Hanzo Hasashi. Meskipun Raiden telah menceritakan tentang buyutnya dan garis keturunannya, hal itu tetap tidak cukup untuk membuat Cole termotivasi. Raiden pun merasa bahwa Cole tidak benar-benar berniat untuk mengikuti turnamen ini.
Akhirnya, Cole memilih untuk pulang dan meninggalkan latihannya. I'm sorry. Beralih ke Outworld, di mana Shang Tsung memutuskan untuk menambah kekuatan dengan memanggil anak buahnya yang lain. Di antaranya adalah Jenderal Reiko, pemilik palu raksasa penghancur. Lalu, Kabal, si pemilik kecepatan super, yang dulunya merupakan anggota kelompok kriminal naga hitam yang sama dengan Kano. Ada juga Nitara, sang vampir yang bisa terbang. Dan terakhir, Pangeran Goro yang memiliki 4 tangan. Now we shall end this prophecy once and for all. Kabal, yang pernah mengenal Kano saat mereka masih berada dalam geng Black Dragon, diperintahkan untuk membujuknya dengan iming-iming uang dalam jumlah besar, agar bersedia berkhianat dan menghancurkan perisai petir tersebut. Kano, yang pada dasarnya memang jahat dan gila uang, dengan mudahnya tergoda dan langsung berubah pikiran. Ia pun nekat menembakkan laser dari matanya ke sumber tenaga perisai, sehingga kuil ini tidak lagi terlindungi. Akibatnya, Shang Tsung dan pasukannya langsung masuk ke dalam kuil dan menyerang para jawara, tepat saat Lord Raiden sedang tidak berada di tempat. Sementara itu, Cole didatangi oleh Pangeran Goro, yang datang dengan tujuan untuk membunuhnya. Back inside. Cole yang hanyalah seorang petarung MMA biasa, tentu saja dihajar habis-habisan oleh Pangeran Goro yang bertubuh raksasa. Namun, ketika anak dan istrinya berada dalam bahaya, Cole berhasil membangkitkan arkananya. Dan ini yang terjadi. Layaknya kostum Black Panther bermaterial vibranium milik Pangeran T'Challa dari Wakanda, baju zirah milik Cole juga memiliki kemampuan untuk menyerap setiap serangan dan mengubahnya menjadi energi. Energi tersebut bahkan bisa disalurkan ke dalam senjata berbentuk tonfa, yang akhirnya membuat Cole mampu melakukan fatality terhadap Pangeran Goro. Kembali ke kuil Raiden, para jawara benar-benar dibuat tak berdaya. Jax dengan mudah dikalahkan oleh Jenderal Reiko, sementara Sonya harus mengandalkan bela diri militernya untuk menghadapi Trisula milik Milena. Di sisi lain, Liu Kang tampak kewalahan, menghadapi kecepatan Kabal yang bergerak begitu cepat hingga nyaris tak kasat mata. Want me to slow down a little? Berbeda dengan ketiganya, Kung Lao justru berhasil melakukan fatality terhadap Nitara. Dengan menggunakan topi tajamnya yang diputar seperti gergaji, ia membuat Nitara terbelah menjadi 2 bagian. Flawless victory. Kano menembakkan lasernya ke tangan patung raksasa, hingga membuat Jax dan Sonya tertimpa runtuhan patung. Saat semua mengira mereka telah tewas, ternyata Jax masih bertahan. Ketika melihat Sonya, sahabat terbaiknya, masih terjebak di bawah puing, Jax pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat puing tersebut. Aksi itu secara tidak sengaja memicu munculnya arkananya, yaitu sepasang lengan robot canggih, layaknya teknologi milik Iron Man. Ketika para jawara mulai kewalahan, barulah Raiden muncul untuk menjemput dan mengamankan mereka. Namun, sebelum pergi, Raiden justru memunculkan Cole di hadapan Shang Tsung sebagai bentuk peringatan bahwa jawara mereka kini telah menemukan kekuatannya. Saat proses pemindahan berlangsung, Sub-Zero berhasil menahan mereka, membuat Kung Lao merasa perlu turun tangan untuk membantu. Sayangnya, tindakan itu justru membuatnya tewas setelah jiwanya diserap oleh Shang Tsung. Lord Raiden kemudian membawa keempat jawara yang tersisa ke dimensi hampa, sebuah alam di antara dunia kita dan Outworld, di mana Shang Tsung tidak dapat masuk. Di tempat itu, Raiden memberikan shuriken milik Hanzo kepada Cole, agar roh Hanzo dapat ikut bertarung bersamanya.
secret from him the day he died. Saat itulah, Cole mendapatkan sebuah ide untuk bertarung dengan cara yang lebih cerdas, yaitu mengalahkan musuh-musuh mereka satu persatu. Dengan bantuan kemampuan teleportasi milik Lord Raiden, masing-masing dari mereka akan dibawa ke lokasi yang berbeda untuk bertarung satu lawan satu dengan lawan masing-masing. Sementara itu, Sub-Zero sengaja disisakan untuk yang terakhir, karena kekuatannya jelas tidak bisa dihadapi oleh hanya satu orang saja. Give me Reiko. I got a score to settle. Pertarungan pertama dimulai dengan Jax yang berhadapan langsung dengan Jenderal Reiko. Dengan lengan robot barunya, Jax kini mampu menahan palu raksasa milik Reiko. Ia berhasil mematahkannya, menghantam wajah Reiko, dan menggempur kepalanya hingga hancur. Yeah, these motherfuckers were. Selanjutnya adalah pertarungan antara Kano dan Sonya. Sebelumnya, Sonya memang pernah mengalahkan Kano saat pertama kali menangkapnya. Namun kini situasinya berbeda karena Kano sudah memiliki mata laser. Dalam pertarungan itu, Sonya menggunakan cairan kimia untuk menahan serangan laser dari mata Kano. Hingga akhirnya, pertarungan berakhir dengan tewasnya Kano, dan tanda naga pun berpindah ke tubuh Sonya, menjadikannya jawara baru dalam turnamen Mortal Kombat. Feels fucking amazing. Kemudian giliran Cole yang harus menghadapi Milena, seorang petarung buas dengan deretan gigi tajam layaknya binatang buas dan kemampuan teleportasi jarak dekat. Cole benar-benar kewalahan menghadapi serangan brutal dan lincah dari Milena. Namun di saat genting, datanglah Sonya yang kini telah menjadi seorang jawara. Dari lengannya muncul gelang laser layaknya milik Shang-Chi yang langsung digunakan untuk membantu Cole mengakhiri pertarungan tersebut. That's pretty cool. Terakhir, giliran Liu Kang yang harus berhadapan dengan Kabal. Meski Kabal memiliki kecepatan super, namun kemampuan itu tidak bisa diandalkan terus-menerus. Saat Kabal tanpa sadar terperangkap dalam pasir hidup, Liu Kang langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan jurus api pamungkasnya. Api tersebut membentuk seekor naga raksasa yang menyambar dan membakar Kabal hidup-hidup hingga hangus tak bersisa. Gara-gara Lord Raiden sempat memamerkan bahwa Cole adalah keturunan langsung dari Hanzo Hasashi, kini Sub-Zero alias Bi-Han mulai mengejar keluarganya. Ia muncul di hadapan Cole dan sengaja memancingnya untuk masuk sendirian ke dalam jebakan. Tujuannya jelas, untuk menghabisi keturunan terakhir dari sang ninja legendaris Hanzo Hasashi. Pertarungan berlangsung di sebuah gedung yang sudah dibekukan oleh Sub-Zero. Cole jelas bukan lawan yang seimbang, apalagi saat matanya melihat anak dan istrinya yang terbaring tak sadarkan diri, terjebak dalam balutan es yang dingin membeku. Di tengah keputusasaan itu, Cole pun mengeluarkan shuriken warisan Hanzo, dan dari sinilah, bangkitlah sosok Hanzo Hasashi yang sesungguhnya. Dengan nama barunya, yakni Scorpion. Hanzo Hasashi kini kembali dari neraka untuk menuntut balas. Pertarungan epik pun terjadi antara dua ninja legendaris ini. Sub-Zero sempat menusuk Scorpion, lalu membekukan darahnya sendiri dan mengubahnya menjadi pisau es. Sementara itu, Scorpion tetap mengandalkan shuriken khasnya yang bisa melesat dari rantai di tangannya. Duel mereka menjadi puncak dari seluruh pertempuran yang telah terjadi. Melihat keluarga Cole yang membeku membuat Hanzo teringat akan nasib tragis keluarganya di masa lalu. Kali ini, ia bersumpah tak akan membiarkan keturunannya mati. Dengan tekad bulat, Hanzo dan Cole pun bertarung bersama melawan Sub-Zero. Saat baju zirah Sub-Zero terlepas, Cole langsung memanfaatkan celah itu untuk menusuk dan merobek dadanya. Namun, Sub-Zero masih bisa bangkit dan terus bertarung. Sampai akhirnya, Hanzo mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, semburan api neraka, yang langsung membakar tubuh Sub-Zero hingga hangus.
Setelah pertarungan berakhir dan keluarganya berhasil diselamatkan dari es yang membeku, barulah sang dewa petir, Lord Raiden, muncul di lokasi. Entah kemana saja beliau selama pertarungan tadi. Tak berselang lama, muncullah Shang Tsung yang datang untuk mengambil jasad Sub-Zero. Dengan tatapan penuh dendam, ia memperingatkan bahwa ini belumlah akhir, karena di lain waktu, ia akan datang dengan membawa seluruh pasukan. Raiden pun memberikan tugas baru kepada Cole dan kawan-kawan. Mereka harus mencari para jawara lainnya untuk memperkuat barisan bumi. Dan salah satu nama yang disebut adalah seorang petarung flamboyan bernama Johnny Cage, yang sudah dipastikan akan muncul dalam film keduanya nanti. I'll assemble a new list of champions. Tamat.